My Love. Nah, kita sudah sediakan untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan. Jadi di menu apa namanya Journal and Tools kita sudah sediakan untuk Bapak Ibu mulai mengaktifkan SSO My Love-nya. Baik mungkin pakai scan barcode atau pakai yang link ini. Jadi linknya ada di SSO Activation. Klik. Nanti kalau memang belum mengaktifasi, maka akan muncul untuk eh, seperti ini. Jadi intinya untuk login atau aktivasi itu hampir sama ketika kita memanfaatkan atau login ya untuk login ke si kadu Bapak Ibu. Jadi hampir sama dengan kita login di APPS-nya UNES karena sama-sama menggunakan SSO Google gitu. Nah, untuk tutorial ada di sampingnya. Ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan mini tutorial yang sudah disediakan ya. Jadi itu yang disediakan di lamannya Perpus UNES. Sekali lagi perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu yang mau memanfaatkan layanan yang ada di Perpustakaan UNES bisa mengunjungi langsung ke websitenya Perpustakaan UNES gitu. Itu Mbak Didi. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Ini ada Lalu tadi ada pertanyaan juga untuk dari Ibu atau Bapak Surya Fatihin. Ya, tadi saya sudah juga jawab ya. Ini ada kendala ketika mendownload dengan menggunakan mobile phone applications ya di Play Store, tapi tidak bisa download. Nah, ini saya perlu tahu dulu kendalanya itu seperti apa ya. Jadi kita nanti tunggu dulu jawaban dari Bapak ataupun Ibu Surya Fatihin. Ya. Nah, sembari kita menunggu juga pertanyaan selanjutnya, ini ada Febaf sudah mengirimkan untuk link feedback form. Jadi boleh rekan-rekan nanti kita mau dengar feedbacknya seperti apa ya. Boleh dibantu untuk mengisikan formnya. Nah ini ada ngirim link dari Science Direct ya. Baik, ini coba saya bantu cek juga ya melalui komputer saya. di sini ada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan My Love atau sudah tapi eh, ada kendala. Mungkin Kendala, iya benar Pak. silakan Bapak Ibu barangkali ada yang belum mengaktifkan mumpung ini ada Mbak Ririn dan dari My Love-nya langsung saya dari Rosi. Izin Mas Hakim, tadi saya coba sudah untuk mengaktifkan, tapi terus kepental terus nggak kepin ya. Mungkin mungkin eh, solusinya adalah melihat kembali itu ya video rekaman ini ya. Oh, oh, di Zoom-nya berarti ya, terpental di Zoom ya. Eh, Terpental di nggak tahu nih, tadi saya sudah coba untuk aktifkan, tapi terus Oh ya, kok nggak keluar lagi gitu. oh gitu, di My Love-nya maksudnya ya Bu. Iya, jadi harus mungkin mungkin nanti dari rekamannya mungkin ya, saya coba lagi dari ulang mungkin. Kalau kan nanti bisa kunjungi websitenya perpustakaan, nanti pilih yang Journal and Tools itu. Nanti di situ saya sudah sediakan link yang mengarah langsung untuk pengaktifan ke institusi UNES gitu. Oke Mas, makasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaannya dari Ibu ataupun Bapak Surya, ini saya sudah bantu pengecekan langsung di dalam artikelnya ya. Ternyata ini salah satu artikel yang saat ini dilanggan ya oleh UNES juga, tapi ini dari publisher Elsevier ya. Tampilannya seperti ini. Ini akan ada terlihat di atas ini ada view PDF ya. Di sini ketika mau mendownload bisa langsung klik di bagian view PDF ya, Bapak Ibu. Apakah terlihat untuk tampilannya seperti yang saya kirimkan? Atau di sini saya coba untuk share screen langsung ya.
Dan sekaligus Ini, untuk menyampaikan iya, bahwa apa namanya di tutorial pada siang hari ini mungkin ada beberapa produk yang atau beberapa publisher yang tidak disampaikan juga, khususnya yang Scopus sama Science Direct Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang menanyakan nanti mungkin sekedar menjawab karena eh, di sesi lain nanti mungkin akan ada kegiatan yang sama gitu dijadwalkan sehingga nanti dari Mbak Ririn juga menyampaikan beberapa publisher yang sudah kita langgan gitu ya. baik. Nah, ini ya, Bapak Ibu ternyata bisa diakses ya, di-download dalam bentuk PDF di sini. Bisa dicek di sini. Saya juga kurang paham ya Pak Hakim untuk Science Direct, tapi kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Kalau mau download bisa langsung di view PDF di sini. Yap. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memulai sesi saya, overview mengenai bagaimana cara mengakses ada 5 database yang dilanggan oleh UNES melalui iGroup. Maka dari itu, sebelumnya saya ingin konfirmasi kembali, apakah masih ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada Febaf sebelum beliau meninggalkan Zoom meeting? Eh, Sepertinya sudah clear ya, Bapak Ibu. Oke, Mbak, boleh boleh Mbak eh satu tinggalan. boleh. Kalau misalnya tadi disebutkan ada yang close akses ya untuk Mm-mm. children. Nah, solusinya apa? Tadi tuh sempat ada yang menyebut di situ ada pakainya Sci-Hub, tapi Sci-Hub itu kadang ini sekarang lagi nggak bisa nih Sci-Hub gitu kan? Itu kan memang apa eh, ilegal ya gitu. Jadi Hmm. apa solusinya gitu? Kasih. Tadi ya, mohon izin Ibu, tadi Ibu cobanya melalui mobile smartphone ya Ibu ya? Download dari aplikasi My Love-nya ya? Nggak, kalau ini Pak aku pakai laptop. Cuma tadi pertanyaan kalau misalnya tadi menemukan artikel yang tidak terbuka Mm-mm. gitu, yang close access. Terus solusinya apakah harus pakai Sci-Hub, tapi kemudian Oke. Sci-Hubnya ini nggak bisa atau gimana? Baik, perlu juga saya informasikan kepada rekan-rekan yang hari ini hadir, untuk 5 database yang saat ini dilanggan oleh UNES itu adalah full collection ya Pak, baik itu Springer Nature, lalu juga ada Emerald, lalu ada Sage, dan lain-lainnya. Kemungkinan besar ketika ingin di-download, itu seluruh kontennya dapat di-download secara gratis, karena saat ini memang UNES sudah berlanggan. Nah, kalau memang ada 1 atau 2 artikel yang mungkin masih belum bisa dilanggan ya, ataupun diakses oleh Sivitas Akademika, nanti boleh informasikan ke Pak Hakim ataupun rekan-rekan pustakawan. Nanti saya bisa bantu untuk downloadkan ya untuk Bapak Ibu jika memang ini adalah satu keperluan untuk mendukung misalnya pembuatan tesis ataupun juga perlu untuk mendukung pembelajaran akademis seperti itu boleh. Mungkin solusinya seperti itu, Ibu. Oke, makasih. Berarti perlu ada kontak ya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya, nanti saya akan kirimkan, Ibu. Akan saya informasikan untuk detail kontak saya juga. Oke, makasih Mbak Ririn. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan kepada Febaf? Oke, Pak Hakim izin Febaf konfirmasi tadi apakah bisa untuk meninggalkan Zoom meeting karena beliau ada kegiatan lain. Silakan. Baik, Febaf, thank you very much for your time today. Thank you. I Thank think, you so yeah, much. I think everything is clear already, so you can leave the Zoom. Thank you very much. Thank you. Thank you. And there's that feedback form. I believe people are filling up the form. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke
ke sesi yang kedua ya, yaitu berselancar masuk langsung ke dalam beberapa database yang saat ini dilanggan oleh UNES. Nah, sebelumnya saya juga akan tampilkan sedikit PowerPoint perkenalan ya. Nah, ini juga saya sudah cantumkan untuk materi saya ataupun juga database yang saat ini dilanggan, yaitu ada dari Emerald Publishing, lalu juga ada dari Springer Nature, ada IEEE, ada Sage, dan ada ASC ya. Nah, ini perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sururun Mauduna, saya sebagai Product Trainer dari iGroup Asia Pasifik. Lalu di sini ada email saya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, dan juga di sini juga ada WA saya, boleh nanti dihubungi ya Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala baik akses ataupun permintaan dan lain hal ya, seperti itu. Lalu Bapak Ibu sedikit juga perkenalan mengenai perusahaan kami, yaitu iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif dari berbagai macam international publisher. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983 dan kantor pusatnya terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke berbagai negara. Nah, salah satunya untuk di Indonesia sendiri, kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Buya Ilir nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, jika tertarik Bapak Ibu boleh kunjungi website kami ya di www.igroupnet.com. Lalu ini juga ada publisher yang kita cover, serta juga ada customer yang sudah bekerja sama dengan iGroup. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita boleh masuk dulu ya untuk aksesnya melalui Rumah Ilmu. Ya, seperti tadi yang sudah diberitahukan oleh Pak Hakim ya. Jadi kalau misalnya ingin mengakses My Love, itu selalu aksesnya melalui Rumah Ilmu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini untuk tampilannya. Lalu di sini juga tadi seperti yang dimention oleh Pak Hakim akan ada tutorial. Nah, kalau misalnya kita klik bagian tutorial, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan email institusi, maka nanti akan ada akses denied seperti ini ya, karena memang saya tidak menggunakan. Maka dari itu pastikan Bapak Ibu selalu menggunakan email ya, aksesnya itu melalui email yang domainnya dari institusi ya. Seperti ini contohnya ada @mail.unes.ac.id ataupun juga students.unes.ac.id. Lalu Bapak Ibu boleh langsung diklik bagian SSO activations. Kalau memang sudah aktif, maka secara otomatis nanti akan masuk ke dalam menu utamanya dari My Love seperti ini ya. Kalau memang belum pernah login, maka nanti perlu untuk login pertama sekali dengan menggunakan akun Google-nya masing-masing ya. Rekan-rekan, nanti ketika sudah berhasil login, maka seperti yang disampaikan Febaf, nanti akan ada muncul pop-up untuk mengaktifkan extensions ya, Google Extensions seperti itu. Nah, setelah itu, maka nanti rekan-rekan bisa menggunakan seluruh feature yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti ini mungkin saya juga sedikit overview ya. Di sini akan ada e-resources ataupun seluruh database yang dilanggan oleh UNES, lalu juga diklasifikasikan juga berdasarkan seluruh jurnal ya dari masing-masing database ya. Seperti ini. Bisa dilihat untuk daftar jurnalnya. Lalu juga ada klasifikasi berdasarkan buku collections ya di sini. Lalu juga ada di sini kita bisa create collections kita pribadi ya, dan juga bisa memasukkan ke dalam favorites kita ya. Nah, kita kembali ke home. Nah, di sini juga sekedar informasi juga, rekan-rekan bisa lihat, selain dari database, international database, UNES juga punya rumah jurnal ya, UNES Jurnal di sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan juga ingin mencari jurnal-jurnal yang dipublish oleh internal UNES, itu bisa diklik bagian UNES Jurnal. Ya. Lalu tanpa berlama-lama di sini saya juga langsung masuk ya ke dalam overview masing-masing dari original tampilan publisher. Nah, yang pertama ada Springer Nature. Nah, seperti ini rekan-rekan untuk tampilan Springer Nature. Lalu untuk yang pertama sekali perlu kita pastikan adalah adanya watermark. Nah, ini seperti ini. Maka di sini
tandanya rekan-rekan sudah terafiliasi dengan institusi. Lalu rekan-rekan bisa langsung mencari berdasarkan konten-konten sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk di Springer sendiri, di bagian atas ini sudah ada terdapat features yang diperuntukkan khusus untuk researchers. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa S2 S3 ingin mempublish papernya di dalam Springer Nature Journal, maka di sini ada yang namanya Find a Journal ataupun Journal Finder. Jadi ini dapat membantu rekan-rekan untuk menemukan jurnal-jurnal yang cocok sesuai dengan manuskrip ataupun abstrak teman-teman ataupun paper masing-masing seperti itu ya. Jadi simply tinggal dimasukkan saja sini untuk konten abstraknya maksimal terdiri dari 5.000 karakter ya. Jadi boleh dimasukkan, nanti kita klik bagian Find Journals, maka akan muncul seluruh suggestions jurnal-jurnal yang cocok dengan abstrak dari Bapak Ibu seperti itu. Lalu juga di sini ada Publish with Us. Publish with Us ini berfungsi untuk melihat ya step by step ataupun author guidelines bagaimana caranya untuk publish di dalam konten Springer Nature ya. Nah, di sini bisa dilihat dari mulai proses prepare your artikel, lalu juga bagaimana cara untuk menulis cover letter, dan sampai tahapan terminasi yaitu publikasi. Di sini ada step by step-nya. Kalau Bapak Ibu tertarik, boleh langsung diekspor saja. Kembali. Nah, lalu untuk track your research, ini nantinya ketika Bapak Ibu sudah masuk tahapan publish ya, sudah proses dan ingin dilihat bagaimana progresnya, sudah sampai masuk tahapan mana, itu kita bisa track manuskrip kita di bagian track your research, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat untuk menu pencarian dengan menggunakan kata kunci, baik itu basic search dan juga advanced search. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini akan ada trending research saat ini ya yang tersedia di dalam Springer, lalu juga ada featured journals di dalam Springer ya. Nah, karena memang beberapa tahun terakhir AI ini menjadi salah satu topik yang cukup populer. Jadi untuk di Springer Nature sendiri kita punya jurnal dari AI yang namanya Artificial Intelligence Review. Ini merupakan salah satu jurnal yang sangat populer di dalam Springer. Bisa dilihat di sini untuk impact factor-nya dan juga jumlah download-nya berapa ya. Ini angka yang cukup tinggi ya untuk impact factor dan juga jumlah download. Lalu juga di sini akan ada beberapa jurnal lainnya yang cukup populer. Lalu kalau misalnya rekan-rekan ingin mendownload ataupun mencari berdasarkan subject collections, itu sudah ada di bagian browse by subject. Bisa dilihat di sini kalau misalnya rekan-rekan berasal dari bisnis dan juga manajemen, lalu juga atau berasal dari humanities ataupun ilmu sosial seperti itu ya, bisa dilihat di sini ya, ataupun engineering bisa dilihat di sini. Lalu juga di sini akan ada featured book ya untuk konten-konten buku terkhususnya. Nah, kalau memang ada kata kunci yang ingin dicari langsung dengan menggunakan basic search ataupun kata kunci sederhana, bisa langsung dimasukkan di sini ya kata kuncinya, misalnya education technology. Kita masuk. Tampilannya seperti ini, rekan-rekan. Di sini nanti bagian sebelah kiri itu akan menampilkan menu filter yang dapat kita gunakan untuk mempersempit ataupun mengerucutkan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan. Baik itu apa? Baik itu berdasarkan konten type, kalau misalnya rekan-rekan ingin mencari artikel, ataupun konten buku ya, ataupun chapter, seperti itu, ini bisa langsung difilter saja. Lalu untuk tahun publish, Springer itu sendiri, kita back file-nya mulai dari tahun 1997 sampai dengan the latest editions, artinya sampai dengan tahun yang sekarang. Nah, karena memang saya mungkin ingin mencari berdasarkan 5 tahun terakhir ya. Coba saya masukkan di tahun 2021 sampai dengan 2026.
Lalu di sini juga tersedia untuk bahasa yang digunakan ketika publish ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, French, Dutch, Italian, dan lain-lain ya, boleh disesuaikan. Dan ini juga sangat diuntungkan oleh rekan-rekan yang berasal dari prodi-prodi bahasa asing seperti itu ya. Ini juga bisa misalnya ada pendidikan bahasa Jerman dan lain-lain. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi. Lalu juga di sini ada subject collections. Nah, tadi karena kita mencari berdasarkan educations ya, ini boleh langsung di filter saja misalnya education research, ada education science dan lain-lain. Boleh disesuaikan. Dan juga di sini ada disciplines ya, baik itu berasal dari education, tentu education ya saya pilih di sini. Kalau misalnya rekan-rekan juga ingin spesifik lagi berdasarkan subdisiplin ya, ini bisa langsung difilter. Oke, baru kita upload di sini ataupun update. Nah, maka secara otomatis untuk hasil juga semakin mengerucut ya, rekan-rekan bisa dilihat. Lalu ini adalah seluruh konten-konten yang sudah kita filter sebelumnya ya. Bisa dilihat di sini, kalau misalnya ada satu artikel yang ingin tertarik dibaca secara full text, itu bisa langsung diklik saja pada judul artikelnya, seperti itu. Nah, ini juga akan ada informasi nanti apa-apa saja yang sudah kita filter ya. Nah, baik itu berdasarkan content type-nya ataupun berdasarkan koleksi subject collections-nya dan lain-lain. Lalu kalau misalnya mau di-short berdasarkan konten yang paling relevan ataupun yang paling relate dengan kata kunci yang saat ini kita akses, itu bisa kita custom. Ataupun ingin mencari konten yang paling terbaru ya, di-publish di dalam Springer, itu juga bisa di sini. Ataupun juga kebalikannya ya, old to new. Nah, ini saya tertarik nih ingin membaca salah satu artikelnya ya di bagian ini. Nah, ini bisa saya langsung klik saja untuk judulnya seperti ini. Ini adalah judul artikelnya. Lalu ini tahun publish-nya ya, rekan-rekan bisa dilihat. Dan juga di sini akan ada akses provided by Universitas Negeri Semarang ya. Lalu juga kalau ingin mendownload bisa langsung diklik bagian download PDF di sini. Maka nanti secara otomatis format PDF akan tersimpan di dalam device ya Bapak Ibu masing-masing atau rekan-rekan. Lalu juga di sini kalau mau di save artikelnya, nah untuk menggunakan save artikel tentunya rekan-rekan perlu mempunyai personal account. Untuk membuat personal account itu cukup mudah. Di sini bisa diklik bagian login, lalu bisa langsung masuk menggunakan Google ya. Nah, ini sebenarnya bersifat opsional ya, tergantung dengan kebutuhan rekan-rekan. Seperti itu. Lalu di sini juga akan ada informasi dari authornya ya, dari negara mana bahkan universitas apa. Di sini ada. Lalu kalau misalnya tertarik ingin melakukan kolaborasi, author akan memberikan kontak mereka. Jadi rekan-rekan bisa langsung reach ke masing-masing authornya seperti itu. Lalu di sini akan ada informasi seberapa banyak saat ini artikelnya sudah dibaca. Kalau mau dieksplor lebih banyak lagi ya untuk matriksnya, itu bisa kita lihat di sini all matriksnya. Lalu kalau misalnya sudah pernah dikutip seperti itu ya, nanti akan ada informasinya di sini. Ya. Baik, lalu di bawah abstrak, ini abstraknya sudah didesain dengan sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Lalu di sini juga akan ada related content ataupun similar content ya, yang dapat kita akses juga ya rekan-rekan. Lalu di sini akan ada informasi dari keyword ataupun subject related ya, yang bisa kita cari karena ini bersifat hyperlink. Jadi ketika rekan-rekan klik nanti, maka secara otomatis akan menuju ke hasil yang relate dengan subjek kategori berikut. Baik, lalu rekan-rekan bisa lihat di sini akan ada menu sections ya. Sections ini berfungsi untuk mengarahkan rekan-rekan ya ataupun navigator ya. Ketika rekan-rekan ingin mengakses seluruh konten-konten yang ada di dalam artikel tersebut.
ya. Nah, yang paling terpenting juga di sini ada about this article. Ketika kita klik, maka secara otomatis langsung ke bagian yang kita klik sebelumnya. Di sini kalau rekan-rekan ingin mendownload citasinya, baik itu secara manual ataupun langsung secara otomatis ya, dan juga bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software-nya, baik itu Mendeley, EndNote, dan lain-lain, itu bisa langsung diklik bagian download citations, maka nanti file yang akan terdownload itu dalam bentuk RIS format dan sangat bisa untuk diintegrasikan dengan reference manager software masing-masing. Lalu di sini juga akan ada DOI link dan juga get shareable link. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik ingin share artikelnya ataupun juga ingin embed artikelnya ke dalam LMS dari rekan-rekan masing-masing, itu boleh di copy di sini untuk shareable linknya. Lalu juga kalau rekan-rekan share artikel ini, rekan-rekan dapat membantu untuk meningkatkan reputasi dari jurnal artikel, dan juga rekan-rekan dapat membantu untuk meningkatkan penggunaan statistik di Universitas Negeri Semarang ya, di mana nanti data statistik ini akan menjadikan landasan apakah UNES di tahun depan itu dapat kembali berlanggan pada konten-konten yang saat ini dilanggan berdasarkan banyaknya sivitas akademika UNES yang mengakses konten-konten tersebut ya. Lalu di sini akan ada keyword yang terkait ya, baik itu AI dan lain-lain. Dan di sini juga akan ada references yang digunakan pada penulisan artikel tersebut. Kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, bisa langsung menuju ke bagian original artikel yang digunakan, seperti itu. Ya. Balik. Lalu juga di sini akan ada advanced search. Nah, kalau advanced search ini kita gunakan ketika kita ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik ya rekan-rekan, baik itu berdasarkan banyak term, keyword ataupun title dari jurnal, lalu juga berdasarkan author name, lalu berdasarkan date publish-nya juga, itu bisa kita custom di bagian advanced search. Bahkan juga kita bisa menggunakan boolean operator yang artinya and, or, dan not. And itu sendiri untuk mempersempit kata kunci, lalu juga or ini untuk memperluas kata kunci tersebut, dan not ini dapat mengecualikan beberapa kata kunci yang kita masukkan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada kata kunci yang ingin dimasukkan, misalnya tadi education teknologi ya, teknologi. Nah, ini saya memakai boolean operator yang N. Nah, ini bisa saya masukkan di sini N, misalnya higher education. Itu bisa langsung seperti ini. Ini coba kita cari. Nah, maka tampilannya juga tidak ada perbedaan ya, Bapak Ibu. Maka nanti akan ditampilkan seluruh konten-konten yang terkait dengan kata kunci yang saat ini kita sedang cari. Lalu kalau ada konten yang tertarik, yang kita inginkan dan kita baca, itu bisa langsung diklik saja bagian judul artikel tersebut ataupun buku tersebut. Ya, ini salah satunya, coba saja saya contohkan. Nah, untuk tampilannya juga sama ya Bapak Ibu, ini adalah judul artikelnya, lalu juga kapan dipublish, dan volume isunya nomor berapa, itu sudah ada di sini ya. Ini adalah jurnalnya ya, jadi artikel ini publishnya pada Journal Education and Information Technologies. Kalau tertarik ingin melihat IMS dan juga scoop-nya ya, bisa kita klik saja bagian judul dari jurnal tersebut. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada overview-nya, lalu juga ada informasi dari editor in chief-nya siapa, lalu ada juga latest articles yang dipublish di dalam jurnal ini, apa-apa saja, dan dapat kita akses secara full text juga tentunya. Lalu juga kalau mau melihat berdasarkan misalnya Bapak Ibu ingin melihat guidelines ya, submissions guidelines dan lain-lain, itu bisa diklik saja bagian yang diinginkan ya, seperti ini. Di sini bisa dilihat ya, seluruh ada konten-konten yang terkait bisa dilihat ya, ada guidelines-nya seperti apa, permissions, lalu juga online submissions-nya seperti apa, dan lain-lain.
Baik, untuk masih belum ada pertanyaan ya, saya lanjut dulu untuk database yang kedua. Nah, tadi sudah Springer ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita ingin mengakses lagi database lainnya, jangan lupa selalu kembali lagi ke dalam My Love ya. Nah, di sini juga kita bisa langsung pilih untuk database apa lagi yang ingin kita explore. Nah, untuk yang kedua mungkin dari Emerald seperti ini. Kita menunggu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama sekali kita pastikan adalah watermark ataupun identifier. Apakah sudah ada tulisan ataupun juga nama institusi kita ya di sini di bagian sebelah kanan atas. Lalu untuk tampilannya seperti ini, sangat simple dan juga sangat user friendly. Jadi Bapak Ibu dengan sangat mudah dapat mencari konten-konten berdasarkan kebutuhan masing-masing. Di sini juga ada overview dari latest artikel kontennya. Lalu juga di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari berdasarkan konten jurnal saja, itu bisa kita explore berdasarkan konten jurnal ya. Di sini ada explore our contents ataupun our journals. Lalu di sini kita bisa view seluruh journals yang ada di dalam Emerald. Lalu ini akan ada daftar ya, sudah dikategorikan berdasarkan alfabet. Jadi Bapak Ibu sangat mudah untuk mencari jurnal-jurnal yang Bapak Ibu inginkan di sini. Ataupun juga kalau Bapak Ibu ingin mencari konten berdasarkan subject collections, itu bisa kita klik bagian Journal Subscription Collections. Nah, di sini akan ada daftar seluruh subjek yang ada di dalam Emerald. Nah, misalnya ada subjek dari accounting, finance, dan juga economic. Kalau Bapak Ibu ingin mencari konten-konten di dalam subjek tersebut, itu secara otomatis bisa langsung didapatkan pada subjek dari accounting, finance, dan juga economic collections ya di sini. Nah, ini seluruhnya bisa dilihat ya, bisa diakses di sini. Kalau saya pilih saja salah satunya. Nah, ini tampilannya. Ini adalah judul dari artikelnya, lalu juga ini nama penulisnya, serta juga ada author informations di sini ataupun corresponding author. Ya, kalau tertarik bisa dilihat di sini ya. Lalu juga bisa dilihat untuk di Emerald sendiri pada bagian abstrak itu sedikit berbeda dengan beberapa publisher lainnya ya. Karena memang di Emerald itu punya standar harus terdiri dari beberapa poin penulisan seperti ada purpose, lalu juga ada design, methodology dan juga approach-nya, lalu juga berdasarkan findings, lalu juga ada research limitations dan implications seperti itu ya. Bisa dilihat di sini. Jadi diharapkan ketika user membaca bagian abstrak pada artikel-artikel yang terdapat pada seluruh jurnal Emerald, itu diharapkan 92% user dapat memahami keseluruhan artikel tersebut ya dengan sangat mudah. Jadi maka dari awal saya katakan bahwa memang Emerald ini untuk fiturnya sangat user friendly. Lalu juga di sini bisa dilakukan split screen ya. Nah, tampilannya bisa kita ubah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi satu screen itu terdiri dari 2 halaman, baik itu original artikelnya dan akan ditampilkan beberapa multimedia ataupun juga table of content dari artikel tersebut. Nah, selain itu juga split screen ini juga berfungsi untuk secara otomatis mengarahkan kita ke dalam references yang digunakan dalam penulisan per paragraf. Misalnya seperti ini ya. Di sini ada footnote-nya. Kalau kita klik bagian dari salah satu footnote, maka secara otomatis nanti akan muncul dan ditampilkan di dalam bagian references. Jadi mempermudah kita melihat yang mana nih reference yang digunakan ketika penulisan artikel ini seperti itu ya, ataupun paragraf ini. Nah, bisa dilihat. Jadi sangat mudah sekali. Lalu di bagian date
data ataupun figures, di sini Bapak Ibu bisa lihat jika terdapat multimedia seperti grafik, lalu juga table, lalu juga ada path of flow diagram misalnya. Nah, ini juga dapat di-download ataupun juga dilihat ya, seperti ini, view large. Nah, tampilannya seperti ini dan juga dapat di-download dalam bentuk PowerPoint secara gratis ya. Nah, ini bisa langsung diklik bagian download slide. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada table of content-nya, bisa membantu untuk menavigator ya, akses, dan juga ada related. Di sini akan terinformasikan artikel-artikel yang terbaru, tentunya yang publish pada jurnal yang sama ya Bapak Ibu, yang publish pada jurnal International Journal of Ethics and System. Lalu juga di sini akan ada most read artikel ataupun artikel yang paling banyak dibaca. Jika tertarik ingin melihat artikel-artikel yang populer, itu bisa langsung dilihat di sini, ataupun artikel yang paling banyak disitasi ya, bisa dilihat. Bahkan di sini juga akan ada beberapa recommended ataupun suggestions artikel lainnya yang tentunya masih terkait dengan artikel yang kita akses saat ini. Seperti itu. Lalu ini kita kembali. Seperti ini ya tampilan awalnya ataupun original view-nya. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownload artikel tersebut, boleh langsung diklik bagian PDF. Nah, maka secara otomatis nanti akan ditampilkan dalam bentuk PDF. Dan juga di sini nanti akan ada informasi dari kapan artikel tersebut di-receive, lalu kalau ada revisi, dan juga kapan artikel tersebut dinyatakan acceptance, dan juga bisa dipublish di dalam jurnal Emerald, itu sudah ada di sini historicalnya. Lalu juga yang terpenting adalah di sini akan ada watermark yang menandakan bahwa jurnal ini merupakan jurnal milik dari UNES, sehingga mempermudahkan proses nantinya akreditasi dari UNES seperti itu. Kalau ingin langsung di-download, boleh diklik bagian download di sini ataupun bisa langsung di-print out dalam bentuk paper. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu juga tertarik ingin melihat ya jurnal dari International Journal of Ethics System, itu bisa melihat dengan cara klik bagian jurnal home. Nah, di sini akan ada introduction secara singkat, ataupun kalau mau ingin melihat lebih details lagi, kita bisa klik bagian about this journal ya. Bu gurunya. Oh, gurunya. Bentar. Kalau apa ya? Kalau saya tanyanya Ya. anaknya Nah, ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Akan ada aims dan juga scope-nya di sini. Kalau misalnya tertarik ingin submit paper di dalam jurnal tersebut, pastikan aims dan juga scope-nya itu sudah cocok ya dengan manuskrip Bapak Ibu, seperti itu. Lalu juga kalau misalnya ingin melihat author guidelines-nya. Nah, ini sudah sangat komprehensif sehingga Bapak Ibu sangat mudah untuk melihat ya ataupun mendapatkan panduan bagaimana cara penulisan dan lain-lainnya itu ada pada bagian author guidelines. Sangat detail sekali, bahkan sebelum kita start apa-apa saja yang perlu kita lakukan itu sudah ada di sini. Ya, lalu juga ada author responsibilities-nya, seperti apa, research etiknya seperti apa, lalu juga bagaimana Emerald ini memandang AI itu dalam penggunaan artikel-artikel mereka, seperti itu ya, penulisannya seperti apa, itu sudah ada di sini Emerald Policy ya. Lalu juga di sini ada research dan publication ataupun publishing ethics, bagaimana juga cara penulisan ataupun juga manuskrip requirements ya, bisa dilihat di sini baik itu formatnya, lalu bagaimana cara untuk membuat artikel title-nya, penulisan author detail seperti apa, bahkan juga tadi struktur abstrak ya yang sempat saya mention tadi seperti apa itu sudah tertera di sini. Jadi Bapak Ibu jika tertarik silahkan diikuti saja step by step-nya seperti apa.
Nah, yang paling terpenting juga di sini akan ada informasi editorial team dan juga indexing berdasarkan juga matrik ya, ataupun juga beberapa database yang sudah mengindexing jurnal tersebut. Nah, ini ada dari Scopus juga dan juga sudah terindeks di dalam Web of Science by Clarivate Analytics. Seperti itu ya, bisa dilihat di sini untuk site score-nya berapa dan juga impact factor-nya. Bahkan di sini juga akan ada publication timelines, ada berdasarkan misalnya time to first decisions berapa hari. Nah, ini perkiraan 46 hari ya, bisa bisa jadi lebih cepat ataupun bisa jadi lebih lama seperti itu. Lalu juga ada acceptance to publications-nya itu berapa hari dan juga berapa persen untuk acceptance rate-nya. Bisa dilihat. Baik, kita kembali ke halaman utama. Kita sudah berselancar tadi ya berdasarkan explore journals dan di sini juga terdapat untuk pencarian berdasarkan kata kunci ya. Konsepnya juga sama dengan Springer tadi berdasarkan basic dan juga advanced search. Jadi untuk itu saya contohkan misalnya untuk basic search-nya. Di sini. Nah, mencari berdasarkan kata kunci money management, di sini akan ada menu filter terdapat pada bagian sebelah kiri ya. Nah, ini bisa difilter berdasarkan format, subjek, dan lain-lain ya, journals, titles, type-nya, research article kah, case study, dan lain-lain. Lalu juga di sini yang paling terpenting adalah filter berdasarkan availability-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditampilkan berdasarkan konten-konten yang hanya dilanggan oleh UNES, maka kita kliknya bagian available ya, centang hijau seperti ini. Nah, ini tandanya artikel ini masuk ke dalam koleksi perpustakaan UNES. Nah, di sini sudah ada abstraknya juga ya, kalau mau dibaca secara singkat dulu di bagian abstrak bisa di sini, ataupun bisa langsung menuju ke original artikelnya secara full text seperti itu. Nah, tampilannya juga tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu, bisa langsung di-download ataupun di split screen, di-share juga ke berbagai social media, baik itu Facebook, X, Blue Sky, LinkedIn, dan juga email. Lalu juga untuk mengutip, itu sudah ada menu ataupun feature site di sini, klik bagian view these citations, lalu bisa langsung di-download di sini berdasarkan beberapa format yang tersedia, baik itu RIS ataupun juga Zotero, Reference Manager seperti EasyVibe, lalu juga Mendeley, Papers, EndNote, dan lain-lain. Ya. Sesuaikan dengan Reference Manager software yang biasanya Bapak Ibu ataupun rekan-rekan gunakan. Baik. Sampai di sini penggunaan Emerald, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sebelum kita move ke tiga database ya, database yang ketiga. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Rina ya. Ketika dicentang, baik. Jadi seperti yang berdasarkan konten tadi ya, ini saya coba. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan pemfilteran berdasarkan ke-availabilitasnya, maka nanti akan muncul beberapa klasifikasi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada ikon dari gembok terbuka, itu artinya ini adalah konten yang open access. Nah, bisa diklik bagian di sini ada open access ya. Nah, lalu juga di sini kalau ada tampilan ataupun logo seperti keranjang, itu artinya adalah ini salah satu konten yang di luar dari langganan UNES. Nah, akan ada informasi seperti available to purchase gitu ya. Ini bisa kita masukkan ke keranjang seperti itu. Lalu yang ketiga, ini akan ada icon seperti tanda centang berwarna hijau seperti ini. Nah, ini artinya adalah konten yang available dan juga dilanggan saat ini oleh UNES seperti itu. Nah,
Kenapa kita tadi perlu untuk mencentang bagian available? Nah, ketika kita centang bagian available, maka secara otomatis akan ditampilkan secara mix ya, baik seluruh konten-konten yang dapat diakses secara full text, baik itu berdasarkan yang dilanggan ataupun artikel-artikel yang publish pada open access journal, seperti itu. Itu tadi perbedaannya, Ibu. Semoga terjawab. Ya, terima kasih. Nah, untuk database yang ketiga, kita akan berselancar ke dalam Oxford Journals ya. Nah, untuk Oxford Journals ini tampilannya seperti ini ya, rekan-rekan. Ya, yang penting jangan Sebentar. ditaruh di sini. Soalnya banyak sekali Nah, kejadian-kejadian seperti ini. sekolah itu Bisa dilihat untuk buku dan juga jurnal sebenarnya itu terintegrasi dalam satu platform ya seperti ini. Ini khusus untuk journals. Kalau rekan-rekan ingin mencari konten-konten dari buku collections ya, ini bisa kita klik bagian books. Jadi tinggal di swipe saja seperti ini, di switch bisa ke journals dan juga bisa ke konten buku. Sangat mudah sekali. Lalu juga yang pertama kita perlu perhatikan untuk watermarknya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah ada watermark yang bertuliskan dengan institusi Bapak Ibu ya. Artinya sudah dapat kita akses seluruh konten yang dilanggan oleh perpustakaan. Lalu juga di Oxford ini ada bantuan dari AI ya yang kita sebut dengan AI Discovery Assistant. Jadi selain kita sediakan untuk menu filter berdasarkan ataupun menu pencarian berdasarkan search engine, kita juga akan dibantu oleh pencarian berdasarkan AI Discovery Assistant. Nah, penggunaannya sebenarnya kurang lebih sama dengan dengan membubuhkan satu kata kunci ataupun lebih, maka nanti akan ada top 10 ya, the latest ataupun yang paling banyak digunakan artikel-artikel ataupun buku-buku konten di dalam Oxford ini berdasarkan terms ataupun kata kunci yang kita masukkan. Ya, misalnya kita ingin masukkan satu kata kunci. You give. Misalnya di sini ya, ini lebih interaktif sebenarnya untuk penggunaan AI Discovery. Nah, seperti ini sebentar. Ini suggestions topic of misalnya economic development. Ini ya. Nah, kita lihat nanti apakah AI dapat memberikan suggestion topik berdasarkan economic development. Ataupun juga Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada informations di sini logo bagaimana cara menggunakan AI Discovery Assistant itu seperti apa. Di sini sudah sangat jelas untuk step by step-nya. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu bisa lihat suggestions dari artikel ataupun juga yang relate. Namun memang ada beberapa yang tidak dapat diakses ya Bapak Ibu. Karena memang ada aksesnya yang restricted seperti itu. Sebentar loading. Halo, Bapak Ibu bisa lihat untuk screen saya? Bisa. Bisa ya? Oke. Tadi loading, mohon maaf. Nah, ini kita kembali dulu ke halaman utama dari Oxford lagi. Nah,
Lalu, kalau Bapak Ibu juga ingin memasukkan kata kunci ya, mencari kata kunci itu bisa dengan menggunakan tadi di sini ada search engine-nya ya di sini. Nah, ini sudah masuk ke dalam baik itu journals dan juga buku ya Bapak Ibu. Jadi ini generalnya kalau mau mencari berdasarkan konten jurnal dan buku itu juga bisa di sini. Kalau mau spesifik tinggal di klik saja salah satu jenis kontennya ya. Nah, kalau misalnya ingin mencari juga berdasarkan konten-konten dari beberapa subject collections, baik itu art and humanities, itu subsetnya apa saja, itu sudah terdapat di sini. Lalu juga kalau bagian dari law ya, baik itu ada family law, ada financial law, dan lain, itu juga bisa dilihat di bagian under subject dari law. Dan juga ada medicines dan health, ada science dan juga matematik, dan juga social sciences ya, seperti ada education, ada juga economics, sociology, dan lain-lain. Bisa langsung dilihat ya, ataupun dieksplor kembali. Nah, ini salah satunya coba saya cari under education subject ya, kategori. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini juga wajib kita klik bagian all content I have access to ya. Artinya kita ingin ditampilkan berdasarkan konten-konten yang dapat kita akses secara full text seperti itu. Nah, itu tadi kalau berdasarkan subjek kategori. Nah, kalau ingin mencari berdasarkan keyword, itu juga bisa di sini. Misalnya Islamic law ya. Ini saya masukkan di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Ada sekitar 88.000 ya artikel konten ataupun book chapter seperti itu yang membahas terkait dengan Islamic law. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan kata kunci di sini ya, itu kita bisa klik bagian update ataupun kita add terms di sini. Nah, ini juga bisa menggunakan Boolean operator ya, baik itu and or dan juga not. Di sini misalnya Islamic law in Indonesia seperti itu ya. Nah, itu bisa kita update. Baik, seperti ini. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu centang bagian availability ya. Dan di sini kalau kita ingin ditampilkan untuk jurnal artikel, itu kita klik bagian jurnal artikelnya seperti ini. Lalu kalau konten bukunya juga ingin dicari, juga bisa ya di sini di mix up seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau ada buku kontennya, maka nanti akan ada tulisan book seperti ini. Lalu juga akan ada berdasarkan subjek, type, dan juga collections, bahkan ada beberapa journals, titles yang bisa kita pilih dan juga kita filter. Dan tahun terbitnya juga kita bisa masukkan di sini ya. Untuk Oxford University Press sendiri, back file-nya itu mulai dari tahun 1996 sampai dengan the latest editions ya. Nah, ini boleh kalau misalnya bahkan 3 tahun terakhir pun juga bisa kita masukkan di sini 2026. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah konten buku ya. Kalau mau membaca konten bukunya itu kita bisa lihat di sini. Nah, kalau buku tersebut biasanya itu kita downloadnya chapter per chapter ataupun kita bacanya juga bagian chapter ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tertarik ingin baca bagian chapter part 1, part 2, itu bisa langsung diklik bagian view chapternya seperti ini. Nah, lalu kita bisa download di sini. Nah, kita juga bisa cite ya ataupun kutip di sini ada formatnya baik itu RIS, EndNote, Byte text dan lain-lain juga sama ya. Dan juga kita bisa share ke berbagai social media seperti itu. Ya, sampai di sini untuk Oxford ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan juga ya Mbak ini. Nanti mungkin untuk penanya atau peserta yang aktif ada apa namanya dari iGroup ada apa namanya
hadiah mungkin Mbak. Oh, baik, baik Pak, boleh. Nanti Oke. boleh dibantu rekan-rekan dari pustakawan, boleh dicatatkan dan dikirimkan ke saya ya Pak ya. Iya, Datanya nanti kita bantu kirimkan. silakan. Eh, Untuk pertanyaan mungkin kita bisa jawab di akhir ya Pak ya, karena masih ada beberapa boleh, database boleh. lagi ya. Silakan Mbak Riri. Balik. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim. Nah, tadi sudah secara otomatis dua database, dua platform ya dari Oxford, baik itu journals dan juga buku sudah saya jelaskan. Nah, kalau di My Love itu sendiri juga kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini dipisahkan ya aksesnya, baik itu buku dan juga jurnal. Namun tidak apa-apa, kita coba buka kembali untuk overview dari buku dari si Oxford ya. Seperti ini tampilannya seperti yang saya jelaskan juga tadi. Kalau misalnya tampilan buku dan jurnal itu sebenarnya bisa di switch seperti ini ya. Baik, kita ke next database. Sudah Springer, Emerald, Oxford, lalu yang selanjutnya ada Sage Publishing ya. Ini kalau misalnya ingin melihat ataupun mencari konten-konten berdasarkan Sage Publications, itu bisa kita klik bagian Sage, maka nanti secara otomatis di sini akan menuju ke halaman utama dari Sage Journals. Nah, dan juga selalu pastikan di sini sudah ada watermark ya, bertuliskan dengan Universitas Negeri Semarang. Lalu juga di sini kurang lebih konten-kontennya step by step-nya juga hampir sama dengan beberapa publisher lainnya, seperti kita bisa browse berdasarkan disiplin ilmu, baik itu all disciplines ya, ataupun mau berdasarkan particular disciplines itu juga bisa, seperti ada health science, material science, social sciences, dan lain-lain ya. Bahkan juga di sini kita, nah ini coba kalau bagian social science dan humanities, nah di sini akan ada subjeknya ya. Nah, baik itu education, lalu juga ada geografi, ada history, ada law, ada musik, ada filosofi, religion, sosiologi, dan lain-lain. Jadi tergantung dari disiplin Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau juga Bapak Ibu bisa lihat di sini juga tersedia ya, sebenarnya sama, ada browse journal berdasarkan disiplin juga. Ya. Lalu di sini tersedia untuk basic search dan juga advanced search yang dapat kita gunakan untuk mencari kata kunci. Misalnya social media behavior. Laporannya Ini Pak, bisa sing ya, kemarin. kita masukkan. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Selalu menu filter itu terdapat pada bagian sebelah kiri ya, mulai dari Springer tadi sampai dengan Sage. Itu filter terdapat pada bagian sebelah kiri. Kita bisa filter berdasarkan artikel type-nya ya. Lalu juga ini kita bisa adjust berdasarkan tahun. Nah, untuk di Sage itu sendiri, back file-nya itu mulai dari tahun 1969 sampai dengan the latest edition. Nah, kalau misalnya mau mempersempit, misalnya berdasarkan 10 tahun terakhir juga bisa ya di sini 2016, lalu subjeknya juga bisa kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini sudah terfilter ya berdasarkan tadi publication date. Kalau ada yang tertarik, ingin diakses ya, itu bisa langsung diklik saja, ataupun bisa di preview dulu untuk abstraknya, seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti apa. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah judul si artikelnya. Lalu ini nama penulis serta juga ada email yang tertera jika tertarik. Lalu juga kalau mau share berdasarkan DOI, di sini bisa langsung di copy paste. Lalu untuk konten abstraknya ini seperti ini, introductions-nya, lalu juga ada menu-menu lainnya seperti keseluruhan dari table of content artikel tersebut seperti itu. Lalu, nah ini dia ya, ada table of contents ataupun navigatornya, navigasinya bisa kita gunakan. Lalu kalau ingin mendownload, kita bisa klik bagian download PDF-nya. Seperti ini.
Sebentar, menunggu. Nah, seperti ini. Untuk tampilan PDF format di Sage Publishing itu lebih interaktif ya rekan-rekan, karena kita bisa lihat di sini di bagian sebelah kiri itu akan ada details dari information artikel tersebut ya, bisa langsung di cite di sini juga, ataupun juga bisa langsung di copy untuk DOI link-nya, bisa dilihat publisher name-nya, lalu nomor dari jurnal tersebut, lalu juga page-nya berapa, dan ada abstraknya juga di sini secara ringkas, sangat interaktif ya. Lalu juga di sini ada untuk outlines-nya ataupun konten table of content-nya seperti apa. Kalau kita klik masing-masing, ini akan secara otomatis nge-link ya ke bagian yang kita klik sebelumnya, seperti itu. Lalu juga di sini akan ada multimedia konten. Kalau misalnya tertarik ingin download juga dijadikan sebagai bahan presentasi seperti itu, ini bisa langsung kita download saja. Dan ini akan ada references yang digunakan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau mau download langsung diklik bagian PDF download ya di sini. Kalau kita mau undang ataupun share akses ini ke rekan-rekan lainnya, itu bisa ya di sini share akses ya. Nah, ini agree, continue, lalu dimasukkan, di copy saja di sini, maka secara otomatis nanti kita bisa memasukkan ataupun invite rekan-rekan untuk membaca artikel tersebut, ya, seperti itu. Kembali. Nah, ini kalau mau cite ya, ataupun kutip, ini copy stationsnya, ataupun kita bisa download juga berdasarkan beberapa format, ya, seperti yang sebelumnya juga ya, beberapa reference manager yang sering digunakan, lalu bisa langsung download di sini. Lalu juga di sini kita bisa share optionnya ke berbagai social media ya, tertera di sini. Lalu juga ada information and rights permissions di sini, dan juga ada metric citations ya. Nah, ini bisa dilihat penggunaannya ya. Misalnya artikel ini sudah pernah di-mention di sosial media. Nah, ini ya di X ya sudah 14 kali di-mention, maka ini akan terdokumentasikan di bagian matrix dan juga citations. Kalau sudah pernah di-mention di blogs juga, ataupun sudah pernah diekspor ke dalam Mendeley, ataupun reference manager software lainnya, itu akan terinformasikan. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk multimedia tadi ya, sebenarnya sama. Ada figures, kalau mau di-download, boleh langsung di-download ya. Nah, ataupun kalau ada tabel ya, seperti ini, boleh dilihat ya. Go to table, nah seperti ini, ataupun open in viewer seperti ini, lalu bisa langsung di save as saja ya, dan juga di download ke dalam device masing-masing. Seperti itu penggunaan Sage Journals. Nah, untuk advanced juga tersedia di sini ya rekan-rekan. Kalau ingin melihat ataupun memasukkan kata kunci yang lebih spesifik lagi, kurang lebih sama. Di sini akan ada menu beberapa terms yang bisa dimasukkan ya. Nah, kalau dibutuhkan di sini lebih dari 2 terms, 3 dan 4 dan lainnya, itu bisa langsung ditambahkan di sini untuk terms kata kuncinya. Nah, di sini juga sudah ada feature lainnya ya, baik itu akses tag-nya langsung kita bisa filter di sini ya, berdasarkan only content I have access to, ataupun juga custom range publications-nya ya, bisa dilihat di sini. Langsung dicari. Seperti itu. Baik, yang terakhir ya, ada dari ASCE, nah, American Society of Civil Engineers. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk terkhusus
database dari ASC ini dikhususkan memang untuk bidang-bidang yang teknik ya, baik itu teknik sipil dan teknik lainnya ya, itu bisa dilihat mencari ataupun mencari seluruh konten-konten yang terkait dengan kebutuhan masing-masing di dalam ASC Library. Nah, ini juga bisa dilihat di sini sudah ada watermark dari universitas masing-masing. Lalu di sini juga kita bisa memasukkan kata kuncinya langsung, ataupun ingin mencari berdasarkan journals konten saja, ataupun book saja, seperti itu ya. Karena memang saat ini UNES kita berlanggan pada konten journals, lebih baik kita lebih explore ke bagian journals. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya view all journals-nya. Nah, bisa lihat di sini untuk daftar ataupun title list dari jurnal-jurnal yang ada di dalam ASC. Kalau ada salah satu jurnal yang sangat familiar dan sering diakses ya, itu boleh langsung kita lihat di sini, kita klik bagian judul dari jurnalnya, maka akan ada Oh, informasi arah seperti notoprasen most itu. recent Kilen ataupun seharian artikel-artikel berarti. yang paling terbaru, lalu juga artikel-artikel yang Oh, paling banyak dibaca, serta artikel Indonesia. yang paling banyak disitasi, seperti itu ya. Lalu juga kalau misalnya rekan-rekan ingin melihat langsung ataupun melihat informasi details dari artikel tersebut, itu bisa dilihat di sini untuk misalnya editornya siapa, lalu juga nomor dari jurnal tersebut, lalu informasi dari aims dan scope-nya, special collections-nya apa-apa saja, dan lain-lainnya. Iya, Bahkan Tomala. juga matriksnya sini sudah terinformasikan, berapa impact factor-nya dan juga side score-nya. Ya. Kalau misalnya ingin langsung melihat ya beberapa artikel-artikel yang terbaru ya, itu bisa lihat di sini. Ini ada judulnya, lalu ada nama pengarangnya, ada journal titles-nya di sini, lalu bisa dilihat abstraknya, di sini ada table of content-nya juga. Lalu kalau mau download itu diklik bagian logo PDF. Ya. Nah, tampilan PDF-nya juga sama ya dengan tampilan PDF dari Sage, interaktif ya. Jadi kita bisa langsung melihat ataupun juga mensitasi langsung dari PDF tampilan PDF seperti ini ya, dengan cara mengklik bagian site, lalu juga kita bisa lihat konten dari materialsnya di sini ya, baik itu figures, tables, media, dan Wilayah suplemen Jemawan, yang mboten tersedia wilayah ya, Pranggen. seperti ini, Aku ya itu bisa bingung. langsung tersedia di bagian format PDF seperti ini. Kalau langsung ingin download, boleh langsung diklik download. Seperti itu. Nah, ini juga bisa sebenarnya citasi ya dari Tak kira halaman masih ini. kono iki Bisa langsung Jemawan. di-download di Soalnya sini. Kilen ini kan Contohnya dusun dipilih Jemawan loh. untuk Aku tadi referensinya seperti bingung iki Kilen. apa, lalu tinggal Nggih di-download kiri ning saja. kiri. Nah, matriksnya juga tersedia, namun saat ini untuk artikel ini belum ada data ya, karena tadi kita klik yang bagian the Pembagian wilayah latest ya, tersebut yes. yang current. Artinya ini adalah artikel yang paling terbaru di-publish, jadi mungkin untuk interaksinya masih belum ada ataupun tersedia. Nah, kalau ingin mengaktifkan konten alert-nya, sini ya, notifikasi alert, itu bisa diklik bagian logo lonceng, ataupun dimasukkan ke dalam daftar favorit. Nah, tentunya untuk masuk ke dalam daftar favorit juga memerlukan personal account tadi ya, seperti masuk dengan, ataupun membuat akun tersendiri terlebih dahulu di sini, create a new account. Nah, untuk membuat account itu mudah, seperti membuat akun Google dan sosial media lainnya, jadi boleh dicoba. Baik, kita kembali ke halaman utama. Nah, kalau ingin mencari berdasarkan kata kunci, tadi tinggal di-type saja di sini ya, untuk kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya, earthquake, resistant misalnya, resistant design. Nah, seperti ini ya, sebagai contoh. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita mencari berdasarkan kata kunci ya, rekan-rekan. Di sini ada artikel type filternya, berdasarkan author, publications, dan juga tentunya publication dates. Nah, untuk di ASC sendiri, back file-nya itu mulai dari tahun 1983 sampai dengan the latest editions ya. Ini juga bisa kita pilih topiknya berdasarkan circular engineering, ataupun engineering fundamentals, dan lain-lain. Nah, kalau ada yang tertarik, yang ingin dibaca, kita bisa baca abstraknya dulu secara singkat, ataupun bisa langsung diklik ya di sini untuk tampilannya. Ini artikelnya, lalu juga ini author name-nya,
Lalu juga DOI-nya kalau ingin di-share ya rekan-rekan itu bisa. Lalu ini ada informasi sudah berapa banyak dibaca serta di-download ya, bisa dilihat di sini untuk matriksnya. Lalu di sini ada abstrak. Kalau mau di-download silahkan di-download di sini. Kalau mau dikutip juga bisa langsung di site di sini. Seperti itu. Mudah ya rekan-rekan. Baik, sampai di sini penelusuran kita. Apakah ada pertanyaan? Karena memang waktu kita juga tinggal sedikit lagi ya Pak Hakim ya. Memang dibatasi karena ini banyaknya puasa juga. Iya Akhirnya benar. ya. Oke, mungkin sambil sembari saya baca-baca untuk pertanyaan dulu ya Pak ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan bisa lewat chat atau raise hand atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon. Ini ada pertanyaan dari Bu Nirina ya. Bu Nirina. Ya. Beliau sudah login My Love, namun di beberapa aplikasi tidak bisa diakses. Apakah harus aktivasi atau bagaimana ya? Baik, Ibu Nirina, sudah berhasil login ya Ibu ya? Kalau sudah berhasil login, secara otomatis Ibu dapat mengakses seluruh database yang dilanggan Ibu seperti yang saya sampaikan tadi. Harusnya sudah ada watermark yang bertuliskan dengan Universitas Negeri Semarang, Ibu. Boleh dikonfirmasi Ibu kendalanya seperti apa? Bu Nirina. Tampilannya seperti apa ya, tidak bisa diaksesnya. Kalau saya lihat di menu admin sudah itu sih sudah terdaftar ya Pak ya? Oh, ini sudah ada screenshotnya. Oh ya. Ini tidak bisa diklik Ibu ya? Atau gimana? Ini Sepertinya di tampilan awal ketika masuk apakah sudah memilih kategori Ibu? User kategori dan lain-lainnya seperti itu? Sudah, Kak. Sudah ya? Oh, ini sepertinya ekstensinya belum di Oh ya, betul. install. Diinstal ya? Di scroll ke atas itu ada peringatan untuk install extension. Jadi extension untuk di Google Chrome. Coba di scroll ke atas itu ada notif untuk install extension. Betul Bu, ada untuk notifikasi untuk install extensionnya. Jadi Bapak Ibu untuk pemberitahuan juga untuk yang masih tampil hitam putih, artinya logo-logonya itu tidak bisa diakses, tidak bisa diklik, itu mungkin ada kendala di bagian rules-nya, milih rules-nya, dan atau di bagian install extension-nya belum terinstall. Jadi tapi biasanya kita kasih notif untuk menyelesaikan yang belum terisi gitu. Itu mungkin ya Mbak Ririn ya jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim atas jawabannya. Semoga benar ya Mbak Nirina ya. Kalau memang belum diinstal, mohon diinstal terlebih dahulu untuk extensionnya agar dapat menggunakan seluruh database di dalam MyLab. Baik, nah ini ada pertanyaan dari, mungkin ini konfirmasi ya dari Khairul Anwar. Boleh di-share, boleh nanti saya bantu share kembali ya untuk caranya step by step bagaimana cara mengakses, ataupun juga kalau misalnya Pak Khairul ke rumah ilmunya UNES itu sudah ada tutorialnya sebenarnya ya Pak Hakim ya. Sudah Kak, sudah bisa Ya, masuk ini coba Kak. saya. Oh sudah ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Windy ya.
Pencerahan. Oke, baik. 10.000 Benar ya, beneran. kalau misalnya seperti oke. yang saya tampilkan beberapa publisher tadi, kalau misalnya kita centang seluruhnya, itu nanti akan ter-download ya untuk daftar-daftar dari citasinya. Seperti itu, secara otomatis bisa diekspor ke dalam CSV format, maka nanti di dalam CSV format itu sudah terdapat citationsnya ataupun juga hyperlink di OI-nya. Jadi lebih mudah untuk melihat artikel-artikel dalam satu file seperti itu, Mbak Windy. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan dari Kak Ika ya, telat cara aksesnya gimana ya? Nanti boleh saya share kembali ya untuk guidelines-nya dan juga boleh mengunjungi Rumah Ilmu. Di sana juga sudah ada tutorial aktif ataupun di dalam My Love juga sudah ada tutorialnya di bagian help desk-nya. Bisa dilihat di menu tersebut sudah ada video-video tutorial. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Pak Yaparno ya. Mungkin kepada Pak Hakim boleh dijawab, Pak. Jadi perlu diinformasikan terkait skripsi, tesis, atau disertasi itu sifatnya closed access ya. Jadi tidak bisa diakses melalui online. Bapak Ibu bisa mengakses atau bisa membaca karya tersebut di perpustakaan karena memang kebijakan dari pimpinan untuk tidak membuka hasil karya skripsi, tesis, dan disertasi dari Sivitas UNES gitu. Monggo silakan untuk Bapak Ibu yang mau membaca skripsi, tesis, dan disertasi dari kakak angkatan itu secara full text. Kalau soft filenya bisa mengunjungi ke lantai 3 perpustakaan UNES. Kalau untuk yang hard filenya atau hard copy-nya bisa mengunjungi ke perpustakaan fakultasnya Bapak Ibu masing-masing. Biasanya tersedia untuk hard copy-nya di situ. Kalau untuk soft copy-nya itu kita sediakan komputer untuk mengakses secara khusus skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti itu Pak Yaparno jawabannya. Terima kasih Silakan. jawabannya Pak Hakim. Ini ada pertanyaan sih Pak dari Mbak Mutia, tapi masih belum dikonfirmasi kembali. Tampilannya seperti apa ya? Mbak Mutia mungkin boleh dibantu screenshot tampilannya seperti apa Mbak? Dan mungkin untuk kendala-kendala yang belum terselesaikan di hari ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi ke perpustakaan Rumah Ilmu, nanti bisa bertemu dengan saya di lantai 2. Bapak Ibu kalau ada kendala teknis atau mungkin ada WA layanan, nanti bisa bisa menghubungi WA layanan perpustakaan, nanti bisa ditanyakan di situ. Seperti itu ya. Ini sepertinya ini kendala teknis, tapi secara umum tools dari My Love, SSO jurnal yang digunakan di UNES itu kalau memang belum bisa atau belum selesai dalam proses aktivasi, itu akan ada notifikasi di atasnya. Baik itu terlewat ketika memilih rules atau terlewat ketika install extension di Google Chrome. Itu pasti ada notifikasi di bagian atas. Seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, jadi ada beberapa publisher yang tadi juga disampaikan sama Mbak Ririn bahwa dari iGroup itu sudah full collection ya Mbak ya. Jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan semua koleksi yang sudah dijelaskan sama Mbak Ririn, terutamanya yang dari Oxford itu bisa Bapak Ibu gunakan di bagian e-booknya. Kebetulan UNES itu
memfasilitasi e-book dari Oxford itu dibuka seluruhnya. Jadi sekitar ada 20 ribuan judul itu bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai bahan referensi. Seperti itu. Cara aksesnya tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Riri. Itu. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Oh niki tak apa? Ini diambil berapa Mbak untuk penanyanya? Boleh 5, Pak. Boleh 5. Atau ya boleh tergantung dari Pak Hakim juga, dari banyaknya peserta tadi yang aktif ya. Ada beberapa kali yang bertanya juga ya. Jadi mungkin itu yang menjadi peserta aktif hari ini juga, Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah di-spill itu, ada hadiahnya. Iya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya akan share dulu Bapak Ibu untuk daftar hadit dan e-sertifikat. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi di link yang akan kami share. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses link yang kami share atau Bapak Ibu bisa mengakses melalui barcode yang kami share. Oke. Akan yang sudah disediakan oleh UNES, bahan referensi begitu banyak, baik yang offline maupun online. Itu perpustakaan melayani referensi offline dan online. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti mungkin nama-nama yang saya sebutkan nanti bisa email ke emailnya perpustakaan atas nama Nihrina Kusuma, terus Ibu atau Mbak Windy, terus Ibu atau Mbak Mutiah. Nanti bisa email ke kami nomor HP-nya. Gitu. Oke, itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf barangkali dalam penyampaian atau dalam segi waktu ada kekurangan, mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Silakan Mbak Retna. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan tepuk tangan secara virtual sebagai bentuk apresiasi pada narasumber atas materi yang luar biasa pada hari ini. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia, tak terasa kita sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, usai sudah program dan acara yang telah kita simak pada hari ini. Semoga acara hari ini bisa memberikan dan menambah hasanah pengetahuan, memberikan informasi tentang bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan SSO dengan mudah dan cepat. Saya minta cakepnya ya Bapak Ibu. Burung Nuri terbang tinggi. Penerimaan. Cakep. Ya, hinggap sebentar di dahan jati. Cakep. Terima kasih atas partisipasi. Semoga My Love bermanfaat sepenuh hati. Demikian kegiatan pelatihan akses langganan jurnal dan SSO My Love secara resmi ditutup. Kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segenap panitia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Hakim, Mbak Emma, terima kasih banyak.
Siap Mbak Ririn. Recording stopped.